Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'. Salawat serta salam kami terus curahkan ke baginda kami Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201671. Saya berasal dari Sungai Puring Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing Management dengan materi tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun itu artinya mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, sehingga jelas dan benar permasalahannya. Mengapa sih tabayun itu sangat penting? Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tabayun itu sangat penting dalam pemasaran karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Adapun surah yang menjelaskan tentang tabayun itu adalah surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tushibu qauman bijahalatin bihu ala ma fa'altum nadimin. Yang isi kandungannya adalah Allah memerintahkan jika ada orang fasik yang memberikan suatu berita, hendaklah memeriksa berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak, agar berita yang disampaikan tersebut tidak menjadi musibah untuk kita. Selanjutnya, apa yang diketahui tentang Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk serta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatal liqaumi yu'minun. Kandungan dari surah ini yaitu menjelaskan bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka karena mengandung petunjuk untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang, yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas sekarang sangat luas hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone. Kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Dengan informasi dan teknologi yang semakin luas mempermudah penjual melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform berjualan. Quran surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in tabayyanu an tusibu qauman bijahalatin bihu ala ma fa'altum nadimin. Kandungan dari ayat ini yaitu memerintahkan kepada kita, kepada
Apabila ada orang yang memberitahukan suatu berita, hendaklah berita tersebut diteliti kebenarannya, karena jika terdapat bahaya besar dan terjatuh ke dalam dosa besar kaitannya dengan pemasaran, yaitu ketika kita membeli sebuah produk yang ditawarkan, hendaklah diteliti dengan baik sebelum membelinya. Jangan terlalu percaya terhadap omongan penjual mengenai barang yang dijualnya. Oleh karena itu, kita perlu cek produk tersebut agar sesuai dengan apa yang dikatakannya. Adapun Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu manujtanibu kasiram minaz-janni inna ba'daz-janni ismu wala tajassanusu wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihmatumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kandungannya yang menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk, bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. Adapun isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 9 yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Selanjutnya Quran surah Al-Isra ayat 82 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan serta penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kandungan Quran surah Ali Imran ayat 144 menjelaskan barang siapa yang keluar dari agamanya maka ia tidak dapat mendatangkan mudrat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaharatan yang murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga kandungan surah Al-Isra ayat 36 bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Dan janganlah mengatakan sesuatu padahal belum melihatnya serta menyatakan sesuatu padahal belum mengetahuinya. Hubungan dengan pemasaran itu sendiri yaitu agar kita bersikap kritis dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal serta pikiran dengan mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kandungan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya seluruh kata-kata yang terucap dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan ada pula kandungan surah Qaf ayat 18. Quran menuntun setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi yang mempunyai informasi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Apabila
keengganan memberi informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seseorang untuk masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi-informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan dalam usaha tersebut. Penafsiran tentang ayat-ayat tabayun dari Muhammad Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili atau analisis dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali atau global dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6. Corak penafsiran Muhammad Quraisy Shihab menggunakan corak tahsin al-adabi al-ijtimai dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun menurut Muhammad Quraisy Shihab dan Aid al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayun sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Selanjutnya ada model-model riset menurut Islam. Yang pertama, riset bayani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makanannya. Yang kedua, riset istiqra'i, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia, yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Yang ketiga, riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Di sini bisa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Yang keempat, riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen, misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium, contoh mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Yang terakhir, 5, riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam, pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Adapun tujuan tabayun itu yang pertama menjaga keharmonisan umat manusia, yang kedua menjaga jiwa dan harta manusia, yang ketiga pertanda kematangan akal dan cara berpikir, yang keempat menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa disadarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Yang keenam, mengkokohkan kaum muslimin. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi sehingga informasi bisa disimpang siur. Di masa modern, komunikasi berlangsung secara cepat dan masih secara lisan dan tertulis, mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi di masa modern ini, kesimpang siuran informasi semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media. Spesifik Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologi yang hampir tiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarangnya adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi. Selain jika penemuan teknologi yang ada itu juga menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Karena manusia itu sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Misalnya saja salah satu produsen di Jepang yang dalam menjalankan bisnisnya sudah banyak menggunakan bantuan tenaga mesin.
atau robot yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka cipta dengan sesempurna mungkin menyerupai manusia, meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Hal ini jelas tidak memberikan kemaslahatan untuk umat karena akan ada banyak pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh manusia, tapi malah dikerjakan oleh robot atau mesin. Meskipun robot atau mesin itu yang menggerakkannya adalah manusia, akan tetapi hal ini kurang dirasakan manfaatnya, malah banyak menimbulkan kerugiannya, mudaratnya. Seperti berkurangnya lapangan pekerjaan, timbulnya rasa malas, dan lain sebagainya. Atau misalnya mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia, yang menganut kacamata Islam, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Variabel-variabel lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel sosial. Variabel sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor demografik atau demografis, seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Yang kedua, faktor gaya hidup, selera masyarakat, kecenderungan yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor nilai sosial, adat istiadat, dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Varian yang kedua adalah varian ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi, perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim berpolitikan di suatu daerah. Yang keempat, variabel teknologi, perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi. Perusahaan dalam melakukan bisnis itu harus beradaptasi dengan lingkungan. Perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Adapun perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan, eh, di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalitas atau sosialis, yang secara kacamata Islam hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariat Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk perilaku usaha muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam menerapkannya, ketika menjalankan suatu bisnis, harus sesuai dengan prinsip nilai moral, yaitu adil, jujur, amanah, profesional, transparan, dan terpercaya. Selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islam. Yang pertama, adapun kriteria atau ciri-ciri perusahaan Islami memiliki sertifikat jasmani halal atau disebut dengan SJH. Mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjangan tepat waktu, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir, bukan hasil perbaikan atau kelemahan. Sedangkan ciri-ciri perusahaan non-Islam yaitu yang berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Apa sih yang Anda ketahui tentang lingkungan bisnis Islam? Lingkungan bisnis Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan dengan melandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhinya tidak hanya
intern tetapi juga ekstern. Adapun perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Muslim, bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan hukum yang harus diterapkan dalam berbisnis, yaitu mengetahui aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan cara non-Muslim, non-Islami, dengan landasan sekularisme yang bersendikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islami tidak memperhatikan aturan hukum, mana itu yang bisnis halal dan yang bisnis haram. Dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah seluruh bangunan karakter bisnis non-Islami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bandawi dan menafikan nilai ruhiyah, serta keterikatan perilaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendental atau aturan halal dan haram. Kalaupun ada aturan semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala, dengan melihat karakter yang dimiliki, bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang notabene tidak Islami, sebagaimana yang sekarang terjadi, didasari atau tidak disengaja, bisnis non-Islami juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungannya yang Islami, kecuali ialah merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non-Islami dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, karena bisnis-bisnis maksiat semacam pun diskotik, panti pijat, perbankan ribawi, prostitusi, judi, dan sebagainya pasti tidak akan tumbuh dalam sistem Islami. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islami, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim, pengacu pada pendapat sebagaimana dicanangkan oleh mui.org.id 2020, bahwa bermuamalah atau bertransaksi dengan non-Muslim dalam urusan dunia dibolehkan seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaannya adalah lingkungan bisnis non-Islami tidak menggunakan syariat Islam. Urgensi dari perwujudan perusahaan Islami di Indonesia yakni didasarkan pada LPH dari MUI, yang mana kategori perusahaan Islami adalah perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal dari LPH, Lembaga Penjamin Halal, dan Majelis Ulama Indonesia, dengan berbagai kategorinya yang meliputi: yang pertama, memiliki sertifikat jaminan halal atau SJH; yang kedua, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar; yang ketiga, melakukan perpanjangan tepat waktu; yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir, atau bukan hasil perbaikan kelemahan. Oleh sebab itu, perwujudan dalam menjadikan lingkungan bisnis yang Islami yang perlu ditekankan adalah ketika bisnis Islam itu sendiri, semisal terkait meningkatkan pelayanan bagi konsumen, pelayanan tempat atau lokasi, perusahaan yang memandai fasilitas yang unggul, dan lain sebagainya. Dari makalah tentang manajemen, tentang analisis lingkungan bisnis, sangat penting untuk dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar perbuatan strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Manfaat kita untuk membaca artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam, banyak sekali manfaatnya yang didapatkan setelah mempelajari materi mengenai tabayun ini. Mulai dari pengertian tabayun,
ayat Al-Quran yang membahas mengenai tabayun, pentingnya tabayun dalam kehidupan, terutama dalam perekonomian. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata dan kekurangan kekilafan saya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.